Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Zino Rahmat dengan NPM 24782066. Saya dari Prodi Teknologi Rekayasa Internet semester 3 kelas B. Baik, jadi pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas kuis video yaitu dari mata kuliah Analisis dan Ilmu Data untuk TI yang diampu oleh Ibu Dian Ayu Afifah. Nah, jadi pada tugas video kali ini untuk ketentuannya sendiri di sini sudah terdapat ketentuan dari dosen pengampunya. Untuk ketentuan dalam membuat video sendiri di sini yaitu merekam dan menjelaskan langkah demi langkah dalam melakukan praktikum lah ya teman-teman, yaitu seperti dalam melakukan data cleaning dan statistik deskriptif dan menjalankan tiap tahap serta menjelaskan hasilnya ya teman-teman. Jadi yang kedua terdapat tampilan diri, suara jelas dan memastikan tampilan Google Colab terlihat jelas. Nah, untuk tugas sendiri pada video kali ini di sini terdapat beberapa tugas. Yang pertama yaitu menyiapkan dataset hingga siap untuk dianalisis. Siap analisis. Dua, mengidentifikasi dan menangani missing value atau inkonsistensi. Dan yang ketiga, menyajikan statistik deskriptif, kuantitatif dan kualitatif plus visual singkatnya ya teman-teman. Nah, dataset Ames Housing ya. Nah, di sini untuk data setnya sendiri yang kita gunakan yaitu dataset Ames Housing. Dan dataset ini merupakan data dari perumahan yang bernama Ames Housing. Nah, data ini sumbernya kita ambil dari Google Colab ya, teman-teman. Nah, untuk dalam praktikumnya sendiri, di sini ada beberapa tahap-tahap yang harus kita lakukan dalam praktikum kuis kali ini, teman-teman. Tahap-tahapnya pertama ya berarti pertama yaitu pembukaan dan nama dataset yang menjelaskan nama dataset yang kita gunakan. Nah, itu seperti yang saya sebutkan tadi ya, teman-teman. Untuk dataset yang kita gunakan sendiri itu yaitu dataset Ames Housing ya. Dan data itu merupakan data-data sebuah perumahan. Di situ di dalam datanya sendiri terdapat seperti harga rumahnya, tipe rumahnya seperti apa, dan lokasi rumahnya seperti apa dan di mana gitu ya teman-teman. Nah, untuk tujuan analisisnya itu menjelaskan bahwa kemudian tahapan persiapannya teman-teman, tujuannya itu menyiapkan lingkungan kerja dan membuat dataset. Yang dijelaskan yaitu untuk software yang digunakan. Nah, untuk software yang kita gunakan sendiri yaitu kita menggunakan di sini untuk softwarenya itu Google Colab ya teman-teman. Kemudian di sini library yang kita gunakan yaitu library seperti library Pandas, library NumPy, kemudian library Matplotlib dan Seaborn ya teman-teman. Kemudian cara membaca dataset read CSV dan menyebutkan ukuran dan data dan isi dari kolom ya teman-teman. Oke, mungkin langsung saja untuk tahapan persiapan di sini tahapan pemeriksaan awal data, tahapan cek duplikasi dan inkonsistensi, cek cek missing value dan tahapan statistik deskriptif kuantitatif. Statistik deskriptif kualitatif, visualisasi data, ringkasan dan penutupan ya teman-teman. Baik, mungkin langsung saja di sini kita buka Google Colab-nya. Kita buka Google Colab-nya ya teman-teman. Di sini kita bikin baru. Kita tunggu. Bentar, nah,
Untuk di sini sendiri kita akan ganti namanya terlebih dahulu ya teman-teman. Kita ganti nama semaunya kita, apapun itu. Di sini akan saya namakan quiz analisis data ya teman-teman. Dan nah, di sini sebelum kita melakukan tahap-tahapan yang telah diberikan oleh dosen tadi, di sini kita akan pertama kita harus mengupload data yang akan kita gunakan ke Google Colab-nya ya teman-teman agar bisa disimpan ke Google Colab-nya dan siap untuk kita lanjutkan ke tahap-tahap selanjutnya. Untuk kode-kode Python-nya sendiri, di sini sudah saya sediakan, karena kan memang saya sudah melakukan praktikum ini pada minggu kemarin ya teman-teman. Jadi kodenya sudah tersedia, di sini saya akan melakukan praktik videonya saja ya teman-teman. Nah, setelah kita play, kodenya kita jalankan. Oke, ini cancel aja lah ya. Nah, di sini setelah kita jalankan kodenya ya teman-teman, di sini kita pilih choose files. Di sini kita akan memasukkan filesnya. Kemudian kita cari datanya nih, datanya data MS housing. Nah, untuk datanya sendiri ini berbentuk CSV ya teman-teman. Datanya berbentuk CSV, oke. Nah, ini sudah 100%, yang artinya selesai untuk dalam kita menyimpan ke Google Colab-nya itu. Nah, kita akan lanjut ke tahap selanjutnya, itu tahap persiapan data ya teman-teman. Nah, seperti ditunjukkan ya teman-teman pada hasilnya di sini nih. Jadi dataset ini berisi data tentang properti ya teman-teman. Properti yang ada di kota Ames. Ames Amerika Serikat. Nah, totalnya sendiri ada sekitar 2.930 baris dan 82 kolom. Nah, artinya teman-teman ada 2.930 rumah dengan berbagai informasi seperti ukuran tanah, tipe rumah, kondisi bangunan, dan harga jual. Ya, ya teman-teman. Dan harga jualnya. Nah, jadi tujuan dari melakukan analisis ini yaitu untuk menyiapkan data supaya bisa untuk kita gunakan di analisis selanjutnya ya teman-teman. Nah, jadi di sini saya akan melakukan pembersihan data, melak jadi dan memeriksa nilai kosongnya ya. Jadi, nah setelah hasilnya menunjukkan bahwasanya dataset memiliki 2.930 baris dan 82 kolom, dari tampilan awal terlihat bahwasanya kolom seperti pada kolom PID, kolom MS, MS zoning, dan kolom sell price, teman-teman. Kolom sell price sendiri ini kolom ini adalah harga. Seperti pada bagian kolom surprise, ini adalah kolom harga rumah yang nanti akan jadi fokus utama kita pada analisis kali ini ya teman-teman. Nah, jadi di sini untuk library yang kita gunakan sendiri ada library Pandas, library NumPy, kemudian library Matplotlib, kemudian library Seaborn ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke tahap yang selanjutnya ya, teman-teman. Tahap selanjutnya,
Mungkin di sini akan saya lihatkan lebih lebih jelas dulu ya teman-teman sebelum kita lanjut ke tahap selanjutnya ya. Nah, di sini dari hasil kode yang kita jalankan, di sini terdapat bahwasanya ukuran dari dataset yang kita gunakan ya dataset AMS Housing tadi itu tuh di sini menunjukkan di sini 2930 baris dan 82 kolom ya teman-teman. Nah, kemudian kolom-kolomnya sendiri untuk variabel-variabelnya sendiri yang ada pada dataset ini contohnya seperti ada dataset lagi seperti variabel order, feed, MSU class, MS zoning, dan mungkin yang terakhir di sini kolom variabelnya sendiri yaitu variabel sale price ya teman-teman. Nah, sale price ini menunjukkan harga dari rumah-rumah yang ada di data ini ya teman-teman. Nah, untuk harga ini seperti yang saya sebutkan tadi akan menjadi fokus utama kita dalam melakukan analisis data pada kali ini ya. Nah, kita lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu tahap pemeriksaan awal data. Nah, nah, pada tahap ini saya di sini melakukan pengecekan awal terhadap tipe data yang ada ya, teman-teman. Di sini di sini menggunakan fungsi df info ini untuk melihat informasi dari tiap-tiap kolomnya ya, teman-teman. Dan dari hasilnya terlihat bahwa ada kolom bertipe numeric dan kolom kategori. Nah, tipe numeric seperti INT64 ini, teman-teman. Kemudian ada float. Numeric itu INT64 dan float 64 ini. Dan ada juga kolom bertipe objek ya, teman-teman. Di sini objek seperti pada MSU class ini tipenya INT64, kemudian load front check di sini tipenya float 64 dan MS zoning di sini tipe datanya yaitu objek. Ya, teman. Nah, untuk objek ini menunjukkan misalnya data tersebut itu berupa teks ya, teman-teman, atau kategori ya. Nah, untuk memudahkan kita dalam menganalisis di sini kita pisahkan menjadi dua bagian ya, teman-teman. Yaitu kolom numeric dan kolom kategori gitu, teman. Contohnya seperti load area dan cell price termasuk kolom numeric ya. Mana sih load area dan cell price ada di ujung sini. Ini merupakan masuk ke dalam kolom numeric dan seperti contoh pada MS zoning dan street termasuk ke dalam kolom kategori. Nah, langkah ini nih penting ya, teman-teman. Karena kan kalau ada angka yang terbaca sebagai teks, nanti itu kan bisa membuat menjadi suatu masalah ya, teman-teman. Sehingga nanti akan terjadi error saat kita menghitung statistiknya ya, teman-teman. Nah, selanjutnya kita lanjut ke tahap selanjutnya. Nah, setelah kita melakukan pemeriksaan awal, di sini akan kita di sini pemeriksaan awal terhadap data. Selanjutnya di sini kita akan melakukan cek duplikasi ya, teman-teman. Cek duplikasi terhadap dataset yang kita gunakan. Nah, setelah kode kita jalankan, kita tahu struktur datanya. Di sini saya melanjutkan di sini kita cek apakah ada ya, teman-teman, dataset yang duplikat ya. Jadi saya di sini menggunakan perintah df duplicate sum.
Nah, jadi ini digunakan untuk menghitung jumlah data yang sama persis ya teman-teman. Nah, dari hasilnya sendiri bisa kita lihat di sini bahwasanya terdapat jumlah data duplikat itu hanya nol ya teman-teman. Jadi tidak ada data yang ganda di dataset yang kita gunakan. Jadi, nah saya juga di sini juga kita menilai unik pada kolom Amazoning seperti pada bagian RL, RH, FV, RM, CL, IL, atau agar. Nah, sini semua nilai ini terlihat konsisten ya teman-teman dan tidak ada kesalahan penulisan seperti huruf kecil ya, atau spasi ganda ya teman-teman. Artinya, bahwasanya data yang ini sudah cukup rapi dan untuk pada bagian ini ya teman-teman. Kita lanjut. Di sini saya rasa sudah selesai untuk kita cek duplikasinya. Di sini kita lanjut ke tahap selanjutnya. Tahap selanjutnya di sini kita akan cek missing value dari data yang kita gunakan. Nah, di tahap ini kita akan periksa apakah ada data kosong atau missing value dengan DF Isnasum. Ini DF Isnasum ya teman-teman. Nah, dari hasilnya bisa kita lihat bahwasanya beberapa kolom seperti kolom Vol C seperti Miss Feature dan Alley punya banyak nilai yang kosong ya teman-teman. Nah, jadi untuk kita melihat secara lebih jelas, di sini saya tampilkan heat map visualisasinya. Maksudnya seperti area yang berwarna terang di sini, area yang berwarna terang sendiri di sini di heat map ini menunjukkan bagian data yang kosong ya teman-teman. Di sini menunjukkan bagian data yang kosong. Nah, dari sini terlihat memang ada beberapa kolom yang cukup banyak datanya yang hilang ya, teman-teman. Nah, karena data kosong ini bisa bikin masalah, ya teman-teman bisa bikin masalah di analisis kita ini. Jadi isi nilainya dengan median untuk kolom numerik dan modus untuk kolom kategorik ya teman-teman. Nah, untuk median ini dipakai karena tidak terpengaruh oleh nilai ekstrim dan modus dipakai karena dia memiliki nilai yang paling sering muncul ya teman-teman. Nah, jadi kita lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu tahap statistik deskriptif kuantitatif. Nah, jadi setelah data setnya kita bersihkan ya teman-teman, jadi kita lanjut untuk statistik deskriptif untuk kolom numerik ya teman-teman, atau untuk bagian tipe data kuantitatif ya. Jadi dengan perintah df-describe di sini df-describe ini kita bisa lihat nilai rata-rata, standar deviasi, nilai minimum, maksimum, dan nilai kuartil ya teman-teman. Dan contohnya untuk kolom sell price di sini, untuk kolom sell price ini teman-teman untuk kolom sell price di sini nilai rata-ratanya sekitar 180.921 ya teman-teman. Nah, dan standar deviasinya sekitar 79.400, sekitar 79 ribuan lah teman-teman. Baik, kita lanjut ya teman-teman.
Nah, sini ya teman-teman. Di sini kan kita tadi udah sampai berbagian bahwasanya ada standar deviasinya sendiri memiliki sekitar 79.442 ya teman-teman. Jadi ini artinya bahwasanya harga rumah bervariasi ya, cukup besar ya teman-teman antar data ya teman-teman. Jadi di sini juga menghitung untuk konvensi versi variasi CV dan in quartile range IQR. Di sini menunjukkan seberapa besar ya teman-teman variasi data terhadap rata-rata dan IQ dan IQR menunjukkan rentan data tengah ya teman-teman. Nah, jadi kolom seperti pada bagian kolom load area dan YR live area ini punya nilai CV yang cukup tinggi ya teman-teman. Hmm, Cukup tinggi dan berarti variasi ukuran lahan dan luas rumah cukup besar ya teman-teman. Kita lanjut ke tahap selanjutnya yaitu tahap selanjutnya itu statistik deskriptif kualitatif ya teman-teman. Jadi untuk di sini untuk kolom kualitatif ini atau kolom kategori ini teman-teman di sini bisa kita lihat hasilnya ya. Distribusinya dengan value di sini dengan value cons di sini hasilnya menunjukkan misalnya beberapa persen tiap kategori muncul di dataset itu teman. Misalnya pada kolom MS zoning sekitar 70% rumah berada di kategori RL ya teman-teman. Sini sekitar 70% rumah berada pada bagian RL atau residential low density. Ini berarti kebanyakan rumah ada di area perumahan yang tenang dan tidak padat penduduk ya teman-teman. Jadi hasil ini membantu kita hmm, kita lanjut ke tahap selanjutnya teman-teman. Tahap yang terakhir yaitu tahap visualisasi ya teman-teman. Nah, selanjutnya di sini kita tampilkan ya teman beberapa grafik untuk melihat pola dari data yang kita gunakan ya teman-teman. Yang pertama di sini ada histogram kolom sell price, teman-teman. Di sini menunjukkan distribusi harga rumah yang miring ke kanan. Sini yang miring ke kanan ini, teman-teman. Ini artinya lebih banyak rumah dengan harga di bawah rata-rata ya, teman-teman. Nah, sedangkan untuk yang kedua ya di sini ada box plot harga rumah sell price di sini. Di sini memperlihatkan bahwasanya adanya beberapa outlier atau rumah dengan harga harga yang jauh lebih mahal dibandingkan rumah-rumah yang lainnya ya teman-teman. Kemudian yang terakhir di sini ada distribusi zona bangunan. Nah, di sini bar chartnya ya teman-teman. Nah, dari kolom MS zoning di sini dari grafik ini kita bisa melihat bahwasanya zona RL di sini paling banyak muncul ya teman-teman sesuai dengan hasil analisis kita yang sebelumnya.
Nah, di sini menunjukkan bahwasanya kebanyakan rumah itu berada pada bagian RL ya teman-teman. Nah, kemudian selanjutnya yang terakhir itu ringkasan dan penutupan ya teman-teman. Tujuan menegaskan pemahaman dan insight akhir yang dijelaskan 2 sampai 3 poin temuan utama. Data siap untuk analisis lanjutan. Siapkan. Nah, jadi kesimpulannya teman-teman, data set Ames Housing ini sendiri ini tidak memiliki data duplikat ya teman-teman. Dan nilai kosongnya sudah berhasil kita isi. Jadi statistik deskriptif membantu memahami variasi harga dan ukuran rumah. Nah, sedangkan untuk visualisasi di situ membantu pola data untuk menjadi lebih mudah untuk kita lihat dan kita pahami ya teman-teman. Dan dari hasil ini data sudah bersih dan siap untuk kita gunakan untuk analisis selanjutnya teman-teman. Mungkin hanya itu teman-teman yang bisa saya jelaskan pada kesempatan video kali ini. Apabila terdapat banyak kekurangan dari penjelasan yang saya berikan atau materi yang saya berikan kali ini, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.